dari 3 jenderal bintang 5 ini, Pak, saya menyimpulkan agak kerucut. Pak Dirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia. Pak Nas adalah Bapak Angkatan Darat. Ini yang nyebut Ali Sadikin nih. Pak Nas adalah Bapak Angkatan Darat. Dan Pak Harto adalah bunga pertempuran perang kemerdekaan. Kira-kira gitu. Wow. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Masih bersama Pak Nur Johan Nuh, penulis dari buku ini, Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Nah teman-teman, kita sudah membahas 8 episode dan hari ini insya Allah ini episode ke-9. Teman-teman bisa lihat juga di channel ini ada playlistnya dengan judul yang sama, Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Itu ada kurang lebih 9 episode tentang buku ini yang menjelaskan karir militer Pak Harto, Soeharto. Nah, banyak teman-teman yang mengkaji karir militer dari Pak Harto. Ini menurut kita perlu, karena sejarah militer Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah karir militer Pak Harto. Apa kabar Pak Nur Johan? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi kemarin kita bahas tentang penumpasan kudeta G30 SPKI. Saat itu Pak Harto masih Maijen, dan kemudian ketika masuk ke kabinet di kabinet itu menjadi letjen, ya, jenderal ya. Tadi direvisi lupa. Nah, sekarang kita akan bahas jenderal besar, yaitu Pak Sudirman, Nasution, dan Soeharto. Nah, Pak, bagaimana gagasan memberikan pangkat kehormatan jenderal besar bintang 5 kepada prajurit TNI terbaik negeri ini? Iya, makasih. Mengenai pemberian bintang 5 kepada tiga jenderal kita ini berawal dari Panglima Kostrat Letnan Jenderal Wiranto diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dalam satu upacara di Mabes Angkatan Darat yang dihadiri oleh sesepuh TNI. Hadir Nasution, Jenderal Nasution, Letnan Jenderal Saidiman, Letnan Jenderal Himawan Sutanto, senior-senior TNI hadir dalam upacara ini. Karena agak menjadi ini Wiranto sebagai generasi lanjutan setelah Angkatan 45. Nah, selesai upacara, Wiranto datang ke podium kehormatan sambil membungkuk, dia mencium tangan Pak Nas. Nah, adegan Pak Wiranto mencium tangan Pak Nas nih menjadi perhatian dari yang hadir. Karena pada waktu Pak Nas jadi Panglima Komando Jawa tahun 47, itu Wiranto baru dilahirkan. Jadi waktu Wiranto lahir, Pak Nas sudah Panglima Komando Jawa, pangkatnya kolonel. Nah, adegan ini menjadi pembicaraan dari yang hadir. Akhirnya timbul gagasan untuk memberikan anugerah kepada Pak Nas, apa yang pantas untuk Pak Nas. Nah, kemudian hadir juga di sana Salim Said. Salim Said nih satu-satunya pakar politik tentara di Indonesia. Maka beberapa sesepuh minta Salim Said untuk bikin naskah akademik apa yang pantas untuk Nasution. Kemudian naskah akademik Salim Said disampaikan kepada Faisal Tanjung dan dibahas di Mabes Angkatan Darat. Mabes Angkatan Darat pada intinya naskah akademik itu adalah memberikan pangkat kehormatan Jenderal Besar bintang 5 tidak saja kepada Pak Nas, tapi juga kepada Pak Dirman dan Pak Harto, dengan segala pertimbangannya di naskah akademik itu. Nah, itu awalnya tuh Pak, awal gagasan mengapa akan memberikan pangkat kehormatan bintang 5.
karena peristiwa Wiranto cium tangan Pak Dirman, kemudian usulan mengadugerahkan sesuatu kepada Pak Nas dibikinkan naskah akademik oleh Salim Said. Jadi cukup kuat ya, karena ada naskah sangat kuat. akademiknya. Dan ada Salim Said. Naskah akademiknya dibuat oleh sejarawan sekelas Salim Said. Nah, kalau di luar negeri, kita contoh ya Amerika ya, juga ada kan pemberian seperti ini. Ya, Jenderal Besar Bintang 5 ini meniru Amerika. Meniru Amerika. Amerika memberikan Jenderal Besar pada Eisenhower, itu pahlawan Normandia. Memberikan juga kepada siapa nih Pak? MacArthur di Pasifik. Terus Omar Bradley, Nimitz sebagai USS Nimitz menjadi nama kapal. Nah, kriteria dari Amerika memang jenderal yang punya prestasi luar biasa dalam satu pertempuran. Nah, maka dalam kriteria untuk jenderal besar yang akan diberikan kepada Indonesia, kepada 3 orang ini adalah dengan kriterianya adalah selain dia punya prestasi dalam berbagai pertempuran, juga mempunyai menjalankan peranan politik tentara. Karena ini sangat penting. Periode mereka ini adalah periode di mana di Indonesia ini penuh dengan lautan partai politik gitu kan. Nah, bagaimana tentara memainkan peran politiknya? Inilah yang dilakukan oleh Pak Dirman, oleh Pak Nas, oleh Pak Harto. Selain berbagai punya prestasi dari berbagai pertempuran. Nah, Pak Dirman terpilih menjadi panglima, dipilih oleh panglima divisi, komandan resimen. Kemudian Pak Dirman diberi gelar panglima besar. Pak Dirman berhasil membangun organisasi tentara dari nol menjadi organisasi yang solid. Pak Dirman punya prestasi luar biasa dalam Palagan Ambarawa, yang Palagan Ambarawa itu perang dengan sekutu, menang, itu dipimpin oleh Pak Dirman. Terus Pak Dirman juga tokoh legendaris dari perang gerilya. Pak Dirman adalah satu-satunya panglima perang yang mimpin perang dari atas tandu. Itu luar biasa di dunia ini. Di dunia. Dan Pak Dirman bisa dengan teguh menjalankan politik tentara adalah politik negara. Itu yang dijalankan oleh Pak Dirman dengan teguh, sampai sekarang itu tetap dikenang oleh para penerus, para juniornya. Nah, bagaimana dengan Pak Nas, Pak Nasution? Pak Nas sebagai Panglima Komando Jawa, dia konseptor jalan tengah. Ini dalam politik tentaranya. Terus Pak Nas lah yang menyusun konsep taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya dibikin oleh Pak Nas ini, kemudian dibukukan, dan bukunya kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dijadikan buku wajib di berbagai akademi militer di dunia, termasuk di West Point, Amerika, Akademi Militer di Amerika. Pak Nas juga dalam Bandung Lautan Api punya peran yang sangat luar biasa. Terus Pak Nas juga menumpas berbagai pemberontakan tahun 50, mulai dari Madiun tahun 48, DITI, PRRI Permesta, dan yang terakhir Pak Nas juga ikut berperan menumpas G30S PKI bersama Pak Harto. Nah, kalau Pak Harto udah jelas lah ya. Ya. Kita bahas selama ini soalnya. Iya, Pak Harto. Kalau kita mulai dari serangan umum 1 Maret ya Pak ya, itu ada sejarawan yang menyebut itu serangan penentuan tentang Belanda ke meja perundingan, memaksa Belanda ke meja perundingan. Kemudian prestasi Pak Harto yang sangat luar biasa adalah pada waktu diangkat menjadi Panglima Mandala. Panglima Mandala adalah dijabarkan oleh Pak Harto sebagai Operasi Jaya Wijaya. Operasi Jaya Wijaya adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI,
melibatkan 40.000 pasukan, suatu serangan lintas udara dan lintas kapal selam. Ini serangan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI sampai sekarang, Pak. Itu belum ada lagi tuh bandingannya. Memimpin pasukan 40.000 orang itu nggak pernah lagi terjadi. Jadi wajar lah ya, emang mendapatkan jenderal penuh sampai jenderal bintang 5 karena memang kapasitasnya mumpuni memimpin pasukan sebanyak itu. Sampai sekarang nggak ada tuh kan operasi-operasi ya sedikit-sedikit. Ya, memang ketiga orang ini memang jenderal luar biasa dan kebenaran 3 orang ini adalah 3 jenderal pertama bintang 4. Pak Dirman mulai tahun 45, Pak Anas tahun 60, jenderal, dan Pak Harto tahun 66 seperti yang kita lihat. Nah, ke depan memang akan sulit bagi prajurit TNI dapat menyandang pangkat kehormatan jenderal besar bintang 5 kecuali ada perang yang luar biasa, perang dunia ketiga, dan prestasi prajurit TNI itu benar-benar luar biasa yang dibilang prestasi melebihi beban tugasnya. Nah, dari 3 jenderal bintang 5 ini, Pak, saya menyimpulkan agak kerucut. Pak Dirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia. Pak Nas adalah Bapak Angkatan Darat. Ini yang nyebut Ali Sadikin nih. Pak Nas adalah Bapak Angkatan Darat. Dan Pak Harto adalah bunga pertempuran perang kemerdekaan. Kira-kira gitu. Wow. Itu kesimpulannya, teman-teman. Jadi pada dasarnya adalah sejarah militer Indonesia adalah sejarah karir militer Pak Harto. Nah, teman-teman, kita udah sampai ke episode 9 dari buku ini, Pak Harto dari mayor ke jenderal besar. Dan terakhir emang ya jenderal besar bintang 5 yang diperoleh oleh Pak Harto. Teman-teman bisa lihat di playlistnya dengan nama yang sama, Pak Harto dari mayor ke jenderal besar, di channel ini. Tinggal klik aja di bagian playlist, itu ada di atas. Kalian bisa lihat di layar bagaimana cara menemukan playlist ini. Nah, itu ada 9 episode, kalian bisa tonton sepenuh full atau sedikit-sedikit, dan jangan lupa di bookmark ya, supaya nanti kalau misalnya kelamaan bisa nanti lagi ditonton. Ini penting karena kita ingin meluruskan sejarah Indonesia. Benar gitu, Pak ya, terutama sejarah Pak Harto. Kenapa, Pak, kita ingin sedikit aja, kenapa kita ingin meluruskan sejarah Pak Harto? Ya, dengan sejarah yang benar maka bangsa ini akan benar. Kalau sejarahnya tidak benar, bangsa ini ke depan tetap akan tidak benar. Akan tidak benar. Dan teman-teman bisa berkomentar sendiri apakah hari-hari ini bangsa kita benar atau nggak benar. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga konten-konten kami bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.